Ada ungkapan posisi menentukan prestasi. Benar, ketika kamu berhasil membuat posisi yang benar, maka hal ini akan membantu kamu untuk sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Positioning karya Al Ries dan Jack Trout. Buku ini membahas bagaimana cara membuat produk kita bisa dilihat dan dikenal oleh konsumen di tengah arus informasi yang begitu banyak. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jika kita bicara soal posisi sebuah merek, mungkin kita awalnya fokus pada produk. Tapi ingat, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita memposisikan produk tersebut di benak konsumen. Penulis berpendapat, pikiran konsumen hanya menerima informasi yang konsisten dengan pengetahuan atau pengalaman mereka sebelumnya. Dengan kata lain, tidak mudah untuk mengubah sesuatu yang sudah mengakar kuat di benak konsumen. Kenapa? Ini adalah cara kerja otak. Saat ini, kita hidup dengan begitu banyak informasi. Dalam sehari, kita dibombardir informasi kemanapun kita pergi. Di handphone, di jalan, di depan komputer, dan sebagainya. Jadi, otak kita terprogram untuk menyerap semua informasi dengan cepat, lalu mengambil keputusan sepersekian detik atas apa yang harus diperhatikan dan tidak. Inilah yang membuat penulis beranggapan kita perlu fokus pada pesan sederhana yang diulang berkali-kali, konsisten dengan apa yang sudah dipercayai oleh konsumen sebelumnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa harus jadi nomor 1? Mayoritas orang tahu siapa orang pertama ke bulan, tapi apakah kamu tahu siapa orang kedua? Kemungkinan besar tidak. Kita hanya ingat yang pertama, sisanya tidak. Sama halnya dengan sebuah produk. Walaupun produk nomor 2 menawarkan hal yang lebih baik, tapi produk nomor 1 di pikiran konsumen punya kelebihan sendiri yang membuatnya bisa menutupi semua kekurangan tersebut. Penulis juga menjelaskan, biasanya dalam sebuah kategori produk, market share sebuah merek nomor 1 hingga nomor 3 punya rasio 4, 2, dan 1. Artinya, merek nomor 1 biasanya punya 2 kali market share yang lebih besar daripada merek nomor 2. Sedangkan merek nomor 2 punya market share 2 kali lebih besar daripada merek nomor 3. Jadi tentu saja penting untuk jadi yang pertama dalam sebuah kategori produk. Bahkan, saking populernya sebuah merek, bisa saja merek tersebut menjadi kata yang menjelaskan kategori tersebut. Misalnya, ketika kita beli Indomie, bisa saja yang kita beli bukan Indomie tapi merek lain. Namun karena nama Indomie begitu kuat, tanpa sadar kita menggunakan merek tersebut sebagai kata dalam sebuah kategori produk. Ada jebakan yang seringkali dilakukan oleh sebuah merek besar. Seringkali sebuah merek besar mengeluarkan lini produk baru. Alasannya sederhana. Jika sebuah produk baru menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat, maka waktu edukasinya jadi semakin pendek. Tapi di sisi lain, cara ini tidak selamanya baik. Bagi produk yang sudah dikenal sangat luas dan bahkan menjadi nama dari kategori sebuah produk, cara ini justru bisa berdampak buruk. Contoh yang menarik adalah sebuah produk bernama Lifesavers Candy. Ini merupakan produk permen di Amerika Serikat yang sudah sangat dikenal dengan bentuknya yang bulat seperti cincin dan bolong di tengahnya. Ketika perusahaan Lifesavers mengeluarkan produk baru yaitu permen karet dengan nama yang sama, nama ini gagal karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di benak konsumen soal Lifesaver itu bentuknya apa. Kedua, tips untuk merek nomor 2. Bagaimana bila kamu tidak bisa menjadi yang pertama? Jangan berkecil hati, ada banyak strategi yang bisa kamu lakukan. Yang penting, coba cari posisi yang unik dan hanya bisa diklaim oleh produkmu saja. Misalnya, 7up yang memposisikan mereknya sebagai Uncola, sebagai pembeda antara Coca-Cola dan Pepsi. Bisa juga kamu memposisikan merek sebagai underdog. Contoh yang paling terkenal adalah sebuah perusahaan rental mobil bernama Avis. Merek ini sempat terkenal dengan menggunakan posisi Avis hanyalah rental mobil nomor 2. Jadi, kenapa harus milih kami? Karena kami bekerja lebih keras. Nah, apakah mereka beneran bekerja lebih keras? Hal ini tidak begitu penting. Tapi yang pasti, di pikiran konsumen yang ingin pelayanan yang lebih baik, tentunya memilih Avis merupakan pilihan yang masuk akal.
Jadi, ketika kamu tidak jadi nomor satu, jangan fokus berebut dengan merek nomor satu untuk posisi yang sudah mereka klaim duluan. Tapi fokus pada area yang belum dimasuki oleh merek nomor satu. Ingat, ketika kamu berusaha menyenangkan semua orang, maka kamu tidak akan menyenangkan siapapun. Nama sebuah merek tentu saja sangat penting. Kamu harus bisa menciptakan sebuah nama yang mudah diingat dan berkesan. Mungkin di masa lalu kita sering menggunakan nama yang terdengar keren dan tidak biasa. Bisa saja kita mengambil nama dari bahasa Latin. Tapi perlu dipahami, nama yang sulit dibaca atau diucapkan tentunya bukan nama merek yang baik. Misalnya nama teh pucuk. Saya rasa ini nama yang bagus, mudah diucapkan, mudah dibaca, dan sudah jelas bagaimana posisinya dengan merek teh yang lain. Teh pucuk dari awal memposisikan dirinya sebagai teh terbaik karena yang terbaik itu berasal dari pucuk. Posisi ini membuatnya berbeda dengan merek teh yang sudah ada. Teh pucuk juga tidak mengklaim sebagai teh nomor satu, karena teh pucuk bukan yang pertama di kategori tersebut. Tapi teh pucuk berhasil membuat posisi yang unik karena menjelaskan bagaimana teh pucuk berbeda dengan teh yang lain. Contoh lain yang menarik adalah Aqua. Ini nama yang mudah dibaca dan Aqua sendiri memang identik dengan air. Tips lain yang harus dihindari adalah menggunakan akronim. Kadang sebuah nama dibuat terlalu panjang hingga harus dibuat akronim. Konsumen harus tahu apa nama merekmu dan akronim akan persulit mereka untuk mengenalinya. Ketiga, tips menentukan posisi diri sendiri. Dari tadi kita bicara bagaimana memposisikan sebuah produk atau bisnis. Nah, apakah kita bisa melakukannya untuk diri sendiri? Apakah kita bisa mempromosikan diri sendiri? Tentu saja bisa. Pertama, cari tahu dulu siapa dirimu. Cari tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Bagaimana orang melihat kamu. Jika sudah, coba ringkas semua itu dalam satu kalimat. Nah, kalimat itu bisa digunakan sebagai cara orang lain mengenali siapa kamu. Kedua, cari tunggangan. Jalan menuju sukses dan terkenal jarang sekali ditemukan sendirian. Cara pintasnya yaitu harus cari tunggangan. Kamu bisa bekerja di sebuah perusahaan atau mencari partner bisnis yang sudah sukses. Tapi tentu saja yang paling mudah adalah bekerja di perusahaan. Coba perhatikan perusahaan tempatmu bekerja. Apakah kondisinya sedang naik, turun, atau stagnan? Jika kamu berada pada perusahaan yang sedang turun atau stagnan dan tidak ada tanda-tanda membaik, mungkin kamu perlu mempertimbangkan apakah tetap bekerja di sana atau tidak. Tunggangan yang lain adalah atasan kamu. Ini merupakan orang yang punya kendali besar atas masa depan kamu di perusahaan. Apakah dia adalah orang yang adil? Apakah karir atasan kamu cemerlang? Karena jika dia adil dan karirnya bagus, maka kemungkinan besar karir kamu juga bisa ikut naik. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.